Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan praktikum yang ketiga ya. Materinya tentang jaringan HEP. Di mana nanti di sini kita akan coba mempraktekkan bagaimana coding di MATLAB untuk membangun grafik jaringan MATLAB. Nanti bagi yang punya MATLAB bisa dicoba, namun kalau memang tidak bisa mempraktikkan, maka cukup untuk memahami dari modul dan juga video ya. Baik, kita sudah belajar ya tentang perhitungan jaringan HEP itu di pertemuan kedua di kelas teori. Nah, hari ini kita coba masuk bagaimanakah menerapkan jaringan HEP ini dalam codingan MATLAB ya. Nah, jadi yang pertama ini kita memberikan input pada jaringan. Ini yang biasa kita lakukan ya saat di perhitungan teori kan kita menginputkan X1, X2, X3-nya berapa, kemudian targetnya, bobotnya, dan juga biasnya. Nah, ini kita buat di dalam codingan MATLAB. Jadi perintahnya seperti ini, kita buat dulu X itu kan bentuknya matriks ya biasanya ke bawah ya. Ini di MATLAB kan jadinya dia ke samping. Nah, jadi makanya ini saya buat inputannya X sama dengan 1, min 1, 1, min 1, kemudian titik koma, 1, 1, min 1, min 1. Ini input. Yang seperti ini namanya komentar ya. Jadi cara membuatkan komentar di MATLAB itu dengan membuat tanda persentase seperti ini komentar. Nanti kalau dikasih warna biasanya di MATLAB biasanya warnanya hijau. Ya, jadi berbeda dengan penulisan biasa. Kemudian target ini 1, min 1, min 1, min 1 ya, karena memang ini ada 4, masing-masing ada 4, kan jadi targetnya juga ada 4 elemen ya. Kemudian bobot ini juga dimulai dari 0 dan 0 ya. Biasanya kan kita inisialisasi bobot itu 0 dan 0. Kemudian kalau bias ini saya buat juga awalnya 0 ya. Nah, kemudian setelah kita memberikan input pada jaringan HEP, kita melakukan perhitungan bobot dan bias. Caranya sama pada rumus matematika yang di kelas teori. Bobot ini bobot ditambah target dikali nanti X. Ya, ini proses perubahan bobotnya. Kemudian ini perubahan bias ya, bias ditambah dengan target. Nah, ini prosesnya juga sama, jadi tinggal mengikuti saja. Kemudian, nah ini kita buat jaringan HEP di M-file ya. Jadi kalau pertemuan pertama kan kita belajar membuat program di command window. Di pertemuan kedua kemarin kita sudah belajar membuat jaringan, membuat coding di M-file gitu kan. Nah, hari ini kita terapkan di M-file. Makanya di sini perintahnya function ya. Ingat M-file ini kan ditandai dengan function. Jadi saya langsung buat saja nama functionnya function HEP. Ya, function HEP, kemudian ini CLC ini untuk membersihkan layar. Kemudian ini tadi inputan saya masukkan kemari, X-nya, lalu targetnya. Nah, ini target ini untuk mencari logika N ya. Jadi di sini kita menguji jaringan yang membangun logika N. Makanya kalau inputannya seperti ini X1, ini X2 tapi dianggap sebagai X ya. Kemudian targetnya ini target yang berupa logika N. Ya, jadi nanti kalau masih penasaran coba dibuat dalam bentuk tabelnya, tapi ini sudah fix ya. Kalau untuk N dia seperti ini. Kemudian bobotnya ini 00, kemudian ini biasnya ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi kita membuat dulu satu for i, ini 1 sampai dengan 4. Kemudian for j ini 1 sampai dengan 2. Kemudian tadi kita masukkan proses perubahan bobot, kemudian nanti
ini setelah keluar dari for dan and ini nanti ada perubahan bias ya. Nah, kemudian ini display, ini singkatan dari display. Kalau di MATLAB memang cara membuat output itu dengan cara perintah display atau dis. Jadi kalau misalnya ingat dulu di C atau C++ kan biasanya C in, C out gitu ya. Kemudian ada juga printf gitu kan. Kalau di MATLAB dia display. Nah, ini display. Jadi untuk yang bobot baru dia langsung membuat perintah dis bobot baru. Nah, kemudian dia dis W. Ini artinya si W ini dimasukkan nanti nilainya ke bobot yang baru. Ini kan tadi variabel ya. Kemudian yang ini bias juga begitu. Untuk memasukkan variabel bias ini dimasukkanlah dengan perintah dis juga. Jadi dis ini bias yang baru, dis ini dia variabelnya akan dimasukkan ke bias yang baru. Kemudian ini plot x11, x21 ini semua untuk membangun grafik nanti. Bagaimana hasilnya dari HEP ini dibangun dengan perintah-perintah seperti ini. Kemudian ini juga mencari nilai M, mencari nilai C, ini nanti akan mencari nilai X1 dan X2-nya, makanya dia butuh M, X, C. Ya. Kemudian ini plot ini caranya untuk ini digunakan untuk membangun grafik. Ya, jadi di MATLAB ini perintah membangun grafik itu dengan fungsi plot. Kemudian axis. Nah, axis ini juga untuk menahan posisi dari grafiknya nanti. Nah, kemudian kalau nanti coding ini dijalankan, ini hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti dia menghitung bobot pelatihan yang terakhir itu bobot barunya itu 2, ini W1 ya, 2, W2-nya 2, kemudian bias barunya minus 2. Kemudian hasilnya nanti seperti ini grafiknya. Nah, ini berarti ada 3 yang sama, tapi ada 1 yang tidak sama. Nah, ini ya. Oke, kita coba lihat ke MATLAB-nya. Nah, ini saya sudah ketikkan di sini codingannya. Ya. Nah, tadi kalau mau komentar seperti ini ya, tinggal tambahkan saja misalnya ini input. Nah, warnanya hijau kan. Kemudian ini target. Nah, kemudian ini bobot. Ini bobot dan seterusnya. Ini perintah untuk komentar ya. Jadi ini tadi hasil runningnya, codingnya udah saya ketik tadi di sini ya. Kemudian, nah ini dia warnanya biru. Kalau yang string biru, ungu ya. Kalau yang for ini biru, function juga biru. Kemudian ini ungu. Nah ini juga warnanya ungu. Kemudian ini hasilnya sudah running. Kemudian ini hasil plotnya, grafiknya, figurnya. Ya. Jadi kalau saya ingat di kelas teori itu perhitungan HEP ini memang terkadang tidak semua pelatihannya berhasil ya. Jadi kalau saya ingat yang merah-merah ini yang 3 ini biasanya yang sama dengan target. Tapi ada 1 ini yang tidak sama dengan target ya. Kurang lebih mungkin untuk maknanya seperti itu. Kemudian di akhir modul ini ada tugas, tapi ini tidak usah dikerjakan ya. Ini tidak usah dikerjakan karena memang ini semua butuh praktek ya. Jadi untuk pertemuan ini nanti coba dipahami saja dari video dan modulnya.
Kurang lebih sebenarnya sama, maksudnya untuk menerapkan apa yang kita pelajari di dalam kelas teori, kemudian diterapkan ke dalam codingan MATLAB gitu ya. Jadi saya catat ya, untuk pertemuan ini tugasnya sama sekali tidak dikerjakan. Jadi eh, cukup memahami saja bagaimana perintah-perintah MATLAB ini, dari membuat jaringan, membuat inputnya, eh, targetnya, bobotnya, biasnya gitu kan. Kemudian perubahan bobotnya sampai dengan perintah membangun jaringannya sampai akhirnya diperoleh grafiknya. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.